Di antara yang betul, Allah membuka mantu-mantu pintu surga dan tutup rapat-rapat seluruh pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul a'rab wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi janabil ulum wal hikam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dan telah memberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan yang suci ini. Dan selawat berkirimkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kata-kata takdim dan ikraman kami yang terutama sekali kepada umum syekh kampung dan kepada seluruh guru-guru kamu dan juga kepada Pak Syekh Tuhanku, Tuharapan dan kepada seluruh guru-guru syekh kamu yang dah berhadir di malam yang berbahagia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Isya tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan yang suci ini dan menjalankan puasa, tarawih dan witir sebagai penawan bagi dosa-dosa kita semua. Pada bulan yang penuh nikmat dan rahmat ini, Allah juga memberikan kemurahan yang tidak terhingga kepada kita semua, di mana di dalam bulan Ramadan ini juga terdapat keistimewaan bagi hamba-Nya yang rindu dengan bulan yang suci ini. Di antara yang betul, Allah membuka mantu-mantu pintu surga dan tutup rapat-rapat seluruh pintu neraka. Dan yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar, yang mana Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang mengerjakan ibadah, melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, itu ibaratkan mengerjakan di seluruh tahun ibadah. Dan yang ketiga, yaitu bulan pengampunan dosa, baik yang dosa urut maupun dosa-dosa yang lain. Dan yang keempat itu berlipat gandanya pahala. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam firman Allah ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita semua umat Islam khususnya, di mana di dalam surat ini mengapa Allah hanya mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman, mengapa Allah tidak memanggil
sidang jamaah terdengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah maksudkan orang-orang yang beriman di sini? Yaitu orang-orang yang berpuasa secara lahir dan batin, secara syariah dan hakikat. Banyak dari kita semua di sini berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ataupun mengurangi pahala puasa secara syariah. Tetapi sayang, kita lupa akan berpuasa secara hakikat. Bagaimana berpuasa secara hakikat? Yaitu puasa hati. Secara lahiriah, setiap hari kita memang mendapatkan kemenangan sampai saat waktu berbuka. Tetapi secara batinnya, kita lupa menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena di setiap amal ibadah yang kita lakukan, yang menjadi penghubung kita dengan Allah adalah hati kita. Inilah yang dimaksud dengan puasa hakikat. Bagaimana caranya hati kita berpuasa? Yaitu dengan selalu mengingat Allah, Allah, Allah selalu dalam hati kita, dan menjauhkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang menjadi penghalang kita dengan Allah. Tentang penyakit karena di dalam hati kita yang kedua yaitu adalah hasud, iri hati, harta nikmat yang Allah. Lagi kata musuh juga baru. Tapi harta merasa iri dan hati ingin tak lagi, kajak tak bersyukur hati karena harta nikmat yang Allah yang adalah penyakit hati yang pertama. Dan penyakit hati yang kedua adalah itu dendam. Hendaknya membunuh kesalahan kau. Lagi contoh kata Allah, musuh juga. Tanya anak, tidak ada kau ada tanya. Ipadi baca. Dari sini kita tanya timbul dendam sampai anda mengatakan hendaknya membunuh kesalahan kau. Ia adalah penyakit hati yang kedua. Dan yang selanjutnya penyakit hati yang ketiga yaitu adalah suuzan, buruk sangka. Ya, anda kau dalam hati itu macam-macam. Mesti lagi contoh nanya tinggal baru. Tak ada tinggal baru. Oman dan orang tak ingin ada kerja. Kalau baca baru itu pintu sanggup dalam hati. Yang pasti ada itu. Ya, pasti ada itu. Satu nak bawanya dia hanya kerja. Ya, padahal ini baru baru berapa hasil teringat yang itu yang muncul. Ya, tetapi karena itu bidang dalam ini berusaha juga. Itu adalah penyakit hati yang berbeda. Dan yang selanjutnya penyakit hati yang berbeda itu adalah kibru, sombong. Yang merasa diri itu paling ke. Lagi contoh sudah pernah tak bandingkan dua teman-teman. Sudah bandingkan baca tanya baca yang tu. Hanya banding baca dengan baca tanya. Siapa yang baca tanya? Bingung kau baca ni. Tanya dah berbaca habis sekolah sudah. Tiba di imam baca hanya bacakan tanya. Merasa diri itu sombong, angkuh. Hai, doa itu sasar doa yang lebih. Ya, ini adalah penyakit hati yang buruk. Dan yang selanjutnya penyakit hati yang kelima yaitu adalah ujub, merasa diri kelebihan, merasa doa yang paling baik, doa yang paling paten. Musuh datang melakukan ibadah, umat ibadah itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mengikut hanya Al-Fatihah adalah itu rasa cinta yang betul, si ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit hati yang kelima. Dan penyakit hati yang selanjutnya yang keenam yaitu adalah ria, suka memamerkan amalan. Lagi contoh apakah dalam bulan Ramadannya, dalam bulan Ramadannya kita juga dapat amalan, lagi contoh dapat puasa. Ingin tanya memamerkan bahawa bahawa penelitian itu tanya dapat puasa. Ya, tanya ada penelitian di dalam berapa? Sudah berapa? Ya, umat yang mengumpulkan puasa. Ada pada saya. Ya, ada pun amalan tentang ikhlas kepada Allah. Tetapi ingin memamerkan kepada sesama manusia, sesama makhluk, itu adalah penyakit hati yang keenam. Dan penyakit hati yang ketujuh selanjutnya yaitu adalah sum'ah, cari muka, ingin cari nama kepada manusia. Lagi contoh musuh tadi atas sedekah, musuh atas sedekah semen
harta berlebihan. Baiknya lagi kata apakah terlalu cinta kepada harta, cinta kepada dunia, sehingga ia orang miskin. Berikan cara dengan cara yang berjatuh miskin. Walaupun caranya itu dengan secara haram, boleh berusaha karena terlalu cinta kepada dunia, ia akan berjatuh miskin. Ya, yang buruk yang penyakit hati yang masih buruk. Dan yang selanjutnya yang masih buruk itu adalah tafakur, berbangga diri dengan harta, pangkat dan jabatan. Musuh dari kata kayu orang pangkat tu. Musuh dari pangkat di situ wali kota. Kayu bapa penjatuhi, bapa warung. Nah, dengan yang awal, dengan simula awal, hanya sederajat bahuli dengan kayu. Yang kita anggap remeh, dapat yang mensilah mata. Ya, dia terjatuh kayu musuh dari. Ya, musuh menempat kayu adalah dari yang hanya lagi membuat bapa kayu. Mentang-mentang kayu dengan pangkat jabatan yang lain. Ya, kau tak pandang silah mata. Ia adalah penyakit hati yang ke-9. Yang ke-10. Dan yang ke-11 itu adalah gadap, suka marah-marah. Ya, suka marah-marah. Hanya lebih menaruh ada pertama badannya memang penting. Ya, badan ini kalau tetap kampung dunia. Ia adalah penyakit hati yang ke-9. Dan yang ke-12 yaitu adalah riba, tukang upah. Ya, ini adalah tukang upah yang tinggi kebiasaan kepada orangnya. Yang mana yang upah, tetapi kita masih balik upahnya masih terjadi bahawa mereka asal tahu bagi dari kopi itu bapak bos jaga asal yang berempuk dan orang sini apa saja bukan itu. Yang dulu dia tak mahu minum, tetapi kita masih terjadi kalau katakan bahawa mereka. Ya, nah kita tahu minum rumah yang bagi dari kopi. Hanya nak tahu minum rumah katanya orang yang berapa. Hanya jino yang sering ada urut agam. Yang adalah penyakit hati yang ke-12. Dan penyakit hati yang selanjutnya yang ke-13 yaitu adalah namimah, suka menghasut, suka galak takut adu domba. Ya, musuh tadi tak suka tergerak. Kaya simbil bukan menang-menang. Begitu pun sebaliknya, tajak simbil tak suka hati. Si A itu bukan menang-menang. Galak tak takut adu domba. Ia adalah penyakit hati yang dihebat. Dan yang selanjutnya yang ke-6 yaitu adalah ilmu, suka berdusta ataupun berbohong. Ya, bagi contoh lakukan musuh berbohong tak boleh juga. Bagi contoh musuh nah sabun perkelahian, nun tanya musuh lain dia, kaiman parang, sama-sama mat parang. Yang sabun itu tak cepat patah musuh. Tidak akan terlalu iklannya. Hai dah tahu tiga lima itu hanya pula dan itu dapat berbohongnya bertingkat. Agar tanya terjadi hal-hal yang tidak kita yang inginkan. Yang akan berbohong kepada tubuh yang dan penyakit hati yang selanjutnya yang ke-15 yaitu adalah khianat, suka mengubah janji. Nah, seorang nak berbuat sesuatu muslim-muslim tu, nak buat kesepakatan ataupun perjanjian, apabila musuh nak buat sudah pakat pulang iman. Dapatlah tak mana? Apabila ada masih iman dia, maka dia baik bagi dua. Ya, menangkan hasil imannya janji yang awal ini kedua dia. Anak tengah kata pokok musuh tenang janji terasuki nya janjinya akan terbaik akan tepat pilih musuh berpok bank sudah kita kasih sejuta yang awal wairoi tak bagi dua tetapi menang tak sampai dirahnya tajuk dari dunia tu tajuk dengan dunia tu pada sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam janji ini adalah penyakit hati yang membelah. Ya, apabila anda penyakit hati yang membelah yang penghalang utama dengan Allah. Ya, belum tanya Pak Manu jemaah yang ada di sini. Kira-kira anda penyakit hatinya Pak tanya. Bekalan minum, belum mana-mana. Ya, ben ketika menempuh anda penyakitnya, nah di makanya ben minum kok itu
yang itu bagi mangga barang 15 kongen dah bertanya. Nya yang lagi boleh. Pada rumah mangga berapa tadi baju. Apabila anda salah satu terima daya yang 15 kongen berarti hati bertanya. Yang berhancur amalan yang terjebak selamanya. Jadi jangan sampai dikarenakan dari hati yang 15 kongen bertanya melewati bulan Ramadan yang sucinya dengan sia-sia. Mari kita selalu menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah dan tambah membantu penyakit hati yang membangun dan menghidupkan nama Allah selalu dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah bahawa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia buruk, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam syarih Muslim, para ulama juga pernah mengatakan bahawa walaupun hati itu kecil, namun dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, namun baik dan buruknya jasad itu tergantung pada hati. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa amat pentingnya kita menjaga hati kita agar selalu bersih dan suci. Karena begitu mudahnya iblis menggoda ataupun membujuk kita melalui hal-hal yang tidak nampak dilihat oleh mata, namun bisa terlihat ataupun dirasakan oleh hati. Semoga di penghujung Ramadan nanti kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang memperoleh predikat takwa seperti yang Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin hanya ini nasihat dari saya. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri khususnya dan juga bagi seluruh yang sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf